Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 2 ayat 2 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Kita akan membacanya dengan berbalasan. Saya membaca ayat 14, saudara membaca 15 bersama-sama. Saya membaca 16 dan seterusnya sampai ayat 20. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 19 dari firman ini saya akan jadikan stressing pembahasan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, artinya tidak buruk, itu baik. Tetapi kalau hanya itu, setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Di dunia ini sekarang lagi tren, apa yang didengung-dengungkan bahwa Allah itu esa, Allah itu esa. Tetapi kalau sekedar ngomong Allah itu esa, iblis juga bisa. Jadi bagaimana kita menempatkan monoteisme, keesaan Allah, itu menjadi sentral dalam kehidupan manusia, tetapi tanpa perbuatan nyata, itu omong kosong. Saya pernah mengajarkan, sesungguhnya ada 3 tingkat pemahaman monoteisme. Yang pertama, monoteisme setan. Yang kedua, monoteisme Abraham. Dan yang ketiga, monoteisme Trinitas dalam Kristus. Nah, mungkin istilah itu baru ya. Kata monoteisme sendiri itu sebetulnya tidak selalu penting. Oh, mereka marah ke saya. Kenapa tidak selalu penting? Pertama, monoteisme itu berkaitan dengan komitmen. Manusialah yang membutuhkan Allah, dan karena Allah satu-satunya penolong dalam hidupnya, maka kita menyampaikan komitmen kita bahwa tidak ada ilah lain kecuali Dia. Dan itu muncul ketika sudah ada ciptaan. Makanya firman Tuhan ketika mengungkapkan jati dirinya, mengungkapkan identitasnya kepada Musa, bukan pertama-tama, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain selain daripadaku, bukan itu. Tapi yang pertama-tama Keluaran pasal 3 ayat 14, aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Apa artinya Ehyeh, Asher, Ehyeh? Ehyeh itu berasal dari akar kata hayah. Hayah itu artinya eksis, ada. Dan kalau aku ada, itu ehyeh.
maka aku ada yang aku ada. Artinya Tuhan itu selalu ada. Dia ada, dia sudah ada, dan dia akan seterusnya ada. Dia ada, dia sudah ada, dan dia akan datang yang maha kuasa. Keberadaan itu menyangkut apa? Menyangkut omnipresent. Dia hadir di mana-mana. Pertanyaannya, berarti identitas Tuhan yang terutama itu dia maha ada. Maha esa itu nomor sekian. Orang marah karena selama ini kan mengatakan Tuhan itu esa, Tuhan itu esa. Terus saya bilang kalau sekedar mengatakan Tuhan itu esa, setan pun juga bisa karena takut setan dengan Tuhan yang esa itu. Jadi keesaan itu wujud komitmen ciptaan terhadap Tuhan. Nah pertanyaannya sekarang, sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, sebelum ada yang lain, apa perlu kata esa itu? Tidak perlu, untuk apa? Esa itu kan hanya satu, itu bahasa Austronesia kuno, dari bahasa Tagalog, bahasa Mindanao, bahasa Dayak Kanayan sampai bahasa Rote. Kata esa itu artinya satu. Jadi itu bukan bahasa Arab. Maka saya bilang di Indonesia, jangan sok merasa Tuhanmu esa. Esa itu tidak ada dalam bahasa Arab. Itu bahasa Indonesia asli itu. Makanya itu asa, dua, telu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu bahasa Dayak. Bahasa Tagalog, esa, dalawa, tatlu, 4, 5, 6, 7, 8, siam, sampo. Itu bahasa sebelum munculnya Arab, sebelum munculnya Sanskrit, sebelum munculnya Ibrani. Yaitu kata esa, maka Tuhan yang esa itu Nusantara asli, bukan bahasa Arab. Makanya jangan merasa kamu lebih esa daripada yang lain. Itu baru saya ceramahkan di Musyawarah Nasional Himpunan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Solo kemarin sebelum saya berangkat ke sini. Jadi supaya orang-orang Indonesia bangga sekali dengan warisan nasionalnya, jangan ke Arab-Araban. Nah saudara-saudara, kembali ke kata esa tadi. Kata 1, 2, 3 itu muncul karena sudah ada selain Tuhan. Nah sebelum Tuhan menciptakan manusia, menciptakan malaikat, menciptakan jin, setan, untuk apa kata satu? Wong satu-satunya yang ada cuma Tuhan. Baru ketika Tuhan menciptakan malaikat ada 1, 2, 3, 4. Menciptakan manusia 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai tak terhingga. Jadi kata esa itu tidak penting. Terus kedua, kata aku itu muncul setelah ada engkau, dia, dan mereka. Nah bayangkan ketika Tuhan masih satu, tidak butuh kata esa, tidak butuh kata 1, 2, 3, Pak Gendut naik kuda, tidak perlu ada kata-kata apa aku, engkau, tidak perlu. Maka kata esa itu tidak penting. Sebab kalau kualitasnya hanya mengatakan engkau esa Tuhan, itu komitmen kita. Bahwa tidak ada ilah lain kecuali dia. Maka ketika Tuhan mengungkapkan identitasnya, aku adalah aku. Maka dalam pujian bahasa Ibrani itu ada ungkapan kados, kados, kados. Adonai Elohim Sefaot. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Vehu hayah, vehu yihye, batif arah. Dia yang ada, dulu ada, kini ada, dan seterusnya akan ada. Jadi Tuhan itu maha hadir, hadir di segala ruang, segala masa, segala waktu, segala zaman. Maka maha esa itu urusan komitmen ciptaan kepada Sang Pencipta itu tidak penting. Nah ini ketika orang nyerang-nyerang Trinitas. Biasanya kan orang Kristen minder, kata orang Belanda, minder waardigheid kompleks. Ketika ditanya Tuhanmu esa apa 3? Kristennya minder.
Lalu ada yang mengatakan Unitarian, kita tidak perlu Trinitas. Nah, Trinitas itu pangkal keselamatan kita kok ditolak. Jadi iman kita itu tidak tergantung agama lain setuju atau tidak. Kita beriman ya berdasarkan kitab suci kita, firman Tuhan, tidak berdasarkan agama orang lain. Maka saya ingin menghapuskan, menyembuhkan penyakit minder di kalangan orang Kristen. Yang pertama, kata monoteisme itu sendiri produk modern. Kata monoteisme dalam bahasa Inggris itu pertama diungkapkan oleh Henry Moore. Itu kira-kira tahun 1780-an. Jadi baru sekali kata itu. Monoteisme itu belief in one God maknanya. Terus kemudian diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Jadi kamus Ibrani Arab saya punya itu. Itu terjemahkan dari bahasa Inggris. Bahasa Ibraninya monoteisme itu diterjemahkan hanya word by word. Transliteransi bukan translation. Yang diterjemahkan emunat bi Elohi Echad atau emunat bi El Echad, percaya kepada Allah yang esa, atau emunah hazihud, percaya kepada keesaan. Lalu dalam bahasa Arabnya diterjemahkan al-iman bi ilahin wahid, percaya kepada Tuhan yang satu atau at-tauhid. Nah itu. Jadi tauhid itu yang memberi judul ya kita semua. Maka orang mengatakan tunjukkan di mana ada Holy Trinity di dalam Bible. Tunjukkan di mana ada Trinitas dalam Alkitab. Saya jawab memang tidak ada. Tapi kalau judul tidak ada, isinya jangan gagal paham. Kenapa judul tidak ada? Judul kamu persoalkan. Agama apapun juga imannya tidak ada judulnya. Pengakuan iman itu muncul setelah ada iman. Pengakuan iman soal formulasi, soal rumusan. Lah kita tidak beriman pada rumus, kita beriman pada Dia yang satu-satunya yang menyelamatkan kita itu. Jadi jangan dibalik, rumusannya ditekan-tekankan, imannya hilang. Kristennya malah minder, tidak percaya. Terus saya bilang, coba. Kalau Trinitas tidak ada dalam Alkitab, saya akui memang tidak ada dalam Alkitab. Tapi inti ajarannya ada. Ketika Anda membaca Alkitab ini, pertama kali kitab Kejadian. Ini bagian dari buku namanya Torah dalam bahasa Ibrani. Kitab Bereshit. Pasal 1 sampai dengan 3 itu sudah berbicara Elohim, Ruah Elohim, wa Yomer Elohim. Allah, Roh Allah dan firman Allah. Bereshit bara Elohim et hasamayim we et saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aret dan bumi itu hayyetah, masih dalam proses tohu wa bohu, kacau balau dan kosong. Wiruah Elohim dan roh Allah merakefet alfine hamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu sumber hidup dalam diri Allah, menyalurkan hidup kepada ciptaan yang baru dalam proses pembentukan. Lalu wa yomer Elohim dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ada sabda Allah yang kekal dalam diri Allah, ada roh Allah yang kekal dalam diri Allah. Itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Nah itu yang pertama. Terus kemudian para rasul, muridnya para rasul berani mati karena iman kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah pangkal keselamatan. Seorang murid dari Rasul Yohanes tinggal di Syria. Namanya adalah Polikarpus. Tinggal di Smyrna. Smyrna itu salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil. Usianya sudah 86 tahun ketika dia ditangkap dari tempat doanya itu, dan perwira Romawi itu mengatakan, "Bapak, kenapa kau tidak mau kerjasama dengan kita? Saya tidak tega sebetulnya, usiamu sudah tua. Kenapa tidak mau kerjasama supaya tugas saya ringan?"
Apa sulitnya membakar dupa di depan kaisar? Dan engkau mengatakan, wahai kaisar, engkau adalah kurios dan theos. Engkau adalah Tuhan dan Allah. Dia tetap diam. Lalu di depan perwakilan prokurator Romawi, di depannya sudah disiapkan kayu untuk membakar dirinya. Sangkalah Yesusmu itu, dan saya akan memberi hidup. 86 tahun saya mengikuti dia dan dia tidak pernah sekalipun mengecewakan aku. Dia pilih mati dibakar ketimbang dia harus menyangkal Yesus. Dan ketika dia dibakar itu, dia mengucapkan himne pujian kepada Allah Tritunggal. Untuk inikah, wahai Bapa Surgawi, kemuliaan bagimu. Artinya dia mati itu kemuliaan bagi dia. Memuliakan dia yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan bagi imam surgawimu yang kekal, dan bagi Roh Kudus sekarang dan sepanjang segala masa. Itulah tokoh yang bernama Polikarpus. Salah satu dari apa yang dikatakan sebagai penilik jemaat atau episkopos dalam bahasa Yunani, salah satu dari 7 jemaat yang tercatat dalam kitab Wahyu. Dan itu dokumennya masih ada sampai hari ini. Pertanyaannya, ketika Polikarpus mati dalam penyembahan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kata Trinitas belum ada. Tapi yang dipentingkan kan imannya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan rumusannya. Saudara-saudara, maka sekitar tahun 180 baru muncul ada kata triados, yaitu Trinity, Holy Trinity, yang adalah hotheos, ke logos auto, dan firmannya ke sopias auto, dan roh kebijaksanaannya. Tahun 180. Berarti benar Pak, Trinitas tidak dalam Alkitab. Isinya ada bro, judulnya yang belum ada. Nah terus saya ganti tanya, kamu sangat memuliakan yang namanya ajaran tauhid, keesaan Allah. Iya betul. Mana di Quran ada kata tauhid? Tidak ada juga loh, karena di Quran juga tidak ada kata tauhid. Kamu kok suka usil ngurusi agama lain? Sama-sama tidak adanya. Terus kemudian YouTuber Kristen semua seragam, hore, kata tauhid tidak ada dalam Al-Quran. Saya cuma mengajar banyak orang, supaya apa? Orang itu sebelum mengkritik orang itu ya dilihat dirinya sendirilah. Semua agama judulnya tidak ada. Judul itu urusan formulasi dari ajaran yang sudah ada. Itulah sebabnya kemudian ketika gereja menghadapi bidat Arius yang menyangkal keilahian Yesus, baru ada konsili. Jadi konsili itu jiwanya ada dalam Alkitab. Atas keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Roh Kudus bicara lewat komunitas gereja, tidak lewat orang per orang. Karena apa? Kalau orang per orang subjektif. Tapi kalau gereja bicara lewat Petrus, lewat Yakobus, lewat Yohanes, maka di situ gereja membimbing umatnya secara kolektif, kolegial. Bukan secara hierarkis tunggal, tapi memang ada jenjang-jenjang. Karena ada ketaatan toh. Tapi ketaatan ini tidak kepada satu figur, tapi kepada kolega. Nah makanya Tuhan bisa menjaga gerejanya. Ketika pemimpin gereja di Konstantinopel, kedudukannya paling tinggi, namanya Nestorius. Bisa jatuh, tapi gereja Konstantinopel tidak pernah jatuh. Nah saudara-saudara, kita bisa belajar banyak. Maka yang pertama dari tingkat yang namanya monoteisme itu pertama satanic monotheism. Jadi monoteisme syaiton, monoteisme setan. Ayatnya ada di Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya Allah itu hanya satu? Alkitab tidak mengatakan itu buruk, itu baik. Tapi kalau sekedar setingkat itu pemahamanmu, setan-setan pun juga bisa. Maka saudara bisa bayangkan,
Di mana-mana ISIS itu ngomong tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain, tapi membunuh. Kenapa? Karena hanya tingkat iman tanpa perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan ya hasilnya seperti itu. Makanya setan itu pinter ngutip ayat. Jangan dilihat setan itu begitu menentang Tuhan tidak dipakai ayat. Ketika mencoba Yesus coba, setan mengutip Mazmur 91. Itu padahal bagi orang Yahudi dan Kristen, itu Mazmur perlindungan dari si jahat. Setan tahu kalau ayat itu Mazmur 91 itu diarahkan untuk dirinya. Sebelum diarahkan untuk dirinya, dia rebut dulu ayatnya. Langsung diarahkan pada manusia. Dan kalau dia bisa mencobai model kemanusiaan terbesar firman yang menjadi manusia, betapa hebatnya dia. Tapi setan kan di mana-mana memutarbalikkan ayat. Ya kan? Tercatat di dalam Alkitab atau ada tertulis bahwa Tuhan akan menatang engkau supaya tidak terantuk pada batu. Mengutip Mazmur, kurang ajar sekali kan setan itu. Ya kan? Terus Yesus juga mengatakan, nyala engkau setan, nyala engkau iblis. Tapi setan itu masih menunggu waktu yang baik. Yesus saja ditunggu waktu yang baik, apalagi saya, apalagi saudara. Ya kan? Makanya setan tuh enggak terlalu pintar. Itu ayatnya diulang-ulang aja kan. Ya kan bisanya cuman itu. Tapi satu-satunya kehebatan setan itu telaten, tekun. Makanya kalau Anda kalah tekun, sudah habis kita. Coba perhatikan, mereka yang selalu mengulang-ulang modalnya hanya itu. Tapi tekun, akhirnya menang dia. Ya toh? Kurang cerdas tapi tekun itu sifatnya setan. Itulah monoteisme tingkat terendah. Makanya saya tidak ngomong agama tertentu loh, enggak loh. ISIS saya bicara. ISIS kan musuhnya semua bangsa di dunia ini. Di mana-mana benderanya aja tidak ada ilah selain Allah, la ilaha illallah. Tapi membunuh. Karena apa? Setan itu iman tanpa perbuatan. Maka Alkitab mengatakan bahwa ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ayat 22 kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Monoteisme Abraham, coba kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 12. Bagaimana Tuhan pertama dipanggil? Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Masih akan ditunjukkan. Bayangkan saudara-saudara, milenium kedua sebelum Kristus, itu tahun 2000 sebelum Masehi, ketika Abraham dipanggil, pusat moneter itu di Mesopotamia. Peredaran uang ekonomi itu di Mesopotamia. Dan Abraham tinggal di situ sebagai keluarga yang menguasai bisnis di situ. Bapaknya yaitu Terah sama anak-anaknya termasuk Abraham. Terus Tuhan mengatakan, pergilah, tinggalkanlah rumah bapakmu. Kemana Tuhan? Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tempatnya belum jelas. Tapi karena panggilan itu diiyakan oleh Abraham, maka iman dan perbuatan. Abraham beriman bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya, meskipun itu masih belum kelihatan. Lalu apa janji Tuhan? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Sekarang terbukti toh. Bangsa yang besar itu keturunan Abraham. Maka ada seorang arkeolog Amerika namanya Albert Art. Dia mengatakan, seandainya Abraham itu tidak mendengar suara Tuhan yang menyuruhnya pergi ke suatu tempat yang dia belum tahu, karena diikat oleh kesetiaan Allah yang tidak kelihatan, mungkin nama Abraham akan hilang ditelan kelam kabut masa silam. Ditelan oleh kelupaan kelam kabut masa silam.
Karena banyak orang yang hebat, banyak orang besar, tapi tidak pernah dikenang dalam sejarah. Salomo orang kaya dikenang dalam sejarah karena hikmatnya. Abraham dikenang karena pilihan imannya, meninggalkan tempat yang nyaman itu, pergi ke suatu tempat yang dia sendiri belum tahu. Dan Tuhan menjanjikan dia bangsa yang besar. Dan memberkati engkau, aku akan membuat engkau menjadi bangsa dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Namamu masyhur. Sekarang ini, para keturunan Abraham, baik orang Israel dan orang Arab, tidak pernah tidak menyebut nama Abraham. Ketika perjanjian lama ini digenapi dengan munculnya perjanjian baru, pasal pertama, ayat pertama Matius diawali dengan kata-kata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan sudah menggenapi janjinya kepada keturunan Daud, keturunan Abraham. Orang Yahudi sampai hari ini kalau berdoa tidak pernah lepas dari kenangan memorial terhadap nama Abraham. Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam. Terberkatilah, terpujilah engkau ya Tuhan, Allah kami Raja yang kekal, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, Magen Abraham. Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub, perisai Abraham. Orang Muslim, karena Arab ini juga mengklaim sebagai keturunan Abraham. Kalau berdoa di setiap sholat mereka selalu kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nama Ibrahim juga disebut. Apapun alasannya, apapun motif teologisnya, apapun keyakinannya, Yahudi, Kristen, Islam, tapi firman Tuhan tetap digenapi, namamu akan masyhur dan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Engkau akan menjadi berkat, itu berkat sebagai bangsa yang besar, berkat kekayaan, berkat kemasyhuran. Tapi berkat yang terakhir ini, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itulah yang dinamakan the messianic blessing. Berkat mesianik, berkat keselamatan akan kehadiran Raja Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya perjanjian baru diawali dengan deklarasi, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sefer Toledot Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Untuk mengesahkan bahwa penggenapan berkat seluruh umat manusia diberi keselamatan ini sekarang sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, kenapa orang Yahudi menolak? Ya kan? Kita bisa baca misalnya di dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Mulai dari ayat 56 kita bisa membaca teks ini. Firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana perjumpaan orang Yahudi pada zaman Yesus. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, umur-umur itu semua sudah ditentukan. Dalam sumber Yahudi yang sekarang diabadikan dalam Talmud, namanya Traktat Pirkei Avot 1, ayat 1. Jadi kalau saya ngomong itu selalu ada dasarnya. Ya. Umur 5 tahun itu belajar kitab suci, katanya.
ben apa namanya kames sanim lamikra. Jadi umur 5 tahun belajar mikra. Mikra itu Alkitab. Umur 10 tahun belajar misnah. Misnah itu hukum-hukum dan seterusnya, pengembangan. Supaya orang Yahudi nanti umur 12 tahun di zaman Yesus, umur 13 tahun sekarang, itu bar miswah. Jadi dinyatakan dewasa. Menanggung kok hukum Taurat itu dipersiapkan, membaca teks-teks bacaan yang doa, atau ayat-ayat kitab Taurat yang singkat-singkat, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, dengarkanlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, dan seterusnya. Tadi soal komitmen. Kemudian umur 13 tahun bar miswah, zaman Yesus umur 12 tahun. Lalu umur 15 tahun belajar Talmud. Talmud itu tradisi lisan para rabi. Umur 18 tahun menikah. Umur 20 tahun ben isrim lirtov. Jadi umur 20 tahun itu punya kekuatan fisik saat itu mencari mata pencaharian. Makanya orang Yahudi sampai hari ini wajib militer 20 tahun. Umur 30 tahun itu lakoah, usia kekuatan. Makanya kumpulkanlah orang-orang Israel dari umur 30 sampai 50 tahun. Bertugas di kemah suci. Jadi tidak usah dicari Sweet 17 Yesus kemana, tidak usah. Itu bukan pikiran orang Yahudi, itu pikiran orang Barat itu kan. Ya memang Yesus kenapa umur 12 tahun sampai 30 tahun nggak diceritakan dalam kitab suci? Ya memang tidak perlu. Karena bagi orang Yahudi tampil di depan umum untuk dia bisa mengajar, melayani di bait suci, itu umur 30 tahun. Makanya Injil Lukas mencatat kira-kira umur 30 tahun Yesus tampil di depan umum. Usia 50 tahun itu usia memberi nasihat. Lah Yesus kok mengatakan Abraham bersuka melihat hariku. Usiamu belum 50 tahun. Kamu belum layak memberi nasihat. Lalu apa jawab Yesus? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dalam bahasa aslinya, amen, amen, lego, humin. Sungguh, sungguh aku berkata kepadamu. Aminnya di depan. Tidak ada satupun tokoh dalam Alkitab yang bicara aminnya di depan. Amin selalu bagian di belakang. Setelah berdoa dalam nama Yesus, amin. Yesus bicara amin di depan karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Yang memberikan kepastian karena aminnya di depan. Amin kan selalu bagian belakang. Ya toh? Dari amin rais sampai amin yang lain kan bagian belakang. Tapi Yesus mengatakan amin aku berkata kepadamu. Dalam Alkitab diterjemahkan sungguh-sungguh aku berkata kepadamu. Dalam Alkitab bahasa Arab itu menarik, diterjemahkan dengan al-haqqo al-haqqo. Al-haq itu benar-benar. Al-haqqo al-haqqo aqulul lakum qabla ayyulada Ibrahim annaka inu al-majdu lillahi iman. Ini bukan Al-Quran, ini Injil yang saya baca ini. Anda pergi ke Libanon, ya Libanon ada orang Maronit, ada orang Mesir. Kalau baca Alkitab kan begitu. Jadi sebetulnya Islam itu bukan hal yang baru ya. Jadi hanya karena tradisi orang Barat kan tidak mengenal itu. Tradisi menghafal itu kan tradisi Timur. Bukan hanya tradisi orang Islam. Saya pernah ya ke Syria, itu pertama kali saya dibuat terkaget-kaget. Tahun 95 ketika Syria masih bagus sekali. Saya masih muda sekali waktu itu. Belum punya istri. Tahun 95 saya ke Syria. Saya datang dari airport, dari Yordan. Saya dijemput oleh seorang majelis gereja, bukan majelis, istilahnya samas kalau di gereja
ortodok itu namanya samas. Samas itu diaken lah kira-kira. Dijemput saya. Waktu itu bahasa Arab saya masih terlalu formal karena saya belum lama tinggal di Timur Tengah. Tapi basically sudah paham bahasa Arab secara dasar ya. Dari Damaskus sampai satu tempat namanya Ma'lula. Itu mulutnya enggak pernah selesai ngomong terus. Ngaji itu. Mazmur 150 pasal dia hafal. Dan di Timur Tengah, khususnya di gereja Mesir ya, gereja Koptik itu. Pemazmur itu biasanya orang buta. Dan dia tahu itu membaca Mazmur dengan apa itu huruf yang untuk orang buta itu dihafalkan. Jadi misalnya saya pernah ke gereja satu kali. Pertama kali saya ketemu dengan gereja yang unik begini. Jadi saya sudah merasa saya ini paling rohani. Saya pikir ini kok gereja tidak pernah bawa Alkitab. Ternyata mereka sebagian hafal Alkitab itu. Saya sudah beli Alkitab bahasa Arab yang hurufnya besar-besar karena waktu itu bacanya kurang lancar saya. Duduk di barisan kursinya agak depan. Begitu saya melihat si pemazmur itu tampil, loh kok buta? Sambil ya namanya orang buta begini, min mazamir liyabina Dawudin nabi wa malikut tohir barokatuhu alaina amin haleluya. 3 ayat haleluya, 3 ayat haleluya. Langsung saya bertobat dari kesombongan rohani. Ternyata budaya itu budaya timur. Jadi orang-orang Kristen jangan terlalu kaget kalau dikatakan, Masya Allah seorang awam hafal 2 juz Al-Quran, jangan kaget, itu budaya. Nggak usah jauh-jauh ke Syria, nggak usah jauh-jauh ke Yordan. Anda pergi ke Jawa Tengah, petani kacang itu sehari-hari, itu hafal misalnya pupuh tentang Joko Tingkir dalam Serat Kondo itu hafal. Jadi saya dulu nakal kalau ada orang suka pamer-pamer hafalan kitab suci itu, saya rekam itu petani itu di kampung itu, di desa itu. Bapak, dari mana aslinya? Oh saya Trenggalek Pak, ini udah lama. Bapak hafal ceritanya Sultan Hadiwijoyo, ceritanya Joko Tingkir, wah saya ini orang Jawa ya, hafal apa? Waktu saya rekam, belum ada HP begini, masih pakai tip kecil. Coba Bapak kisahkan bagaimana ceritanya Joko Tingkir. Nah, Sigro milir sang ketek si nunggo bacul kawan doso kang jakeni. Yang Manado jangan iri ya. Ini orang Jawa ini. Ingarso miwahing pungkur tanah piing tanah kanan kiring sang gedek lampahnya alon pupu 1, 2, 3 terus saya stop ya cukup ya. Teman saya mengatakan ini orang hafal Al-Quran, terus saya bilang ini juga hafal. Saya bukan untuk menghina, tapi untuk menjelaskan bahwa persoalan budaya begini bukan eksklusif miliknya orang Arab. Kita orang Indonesia juga punya yang seperti itu. Itulah tradisi lisan. Dan kalau jauh-jauh saya ceritakan tentang Syria kan orang tidak percaya sama saya. Tapi untungnya sekarang ini era YouTube. Jadi kalau dulu saya susah payah menjelaskan tentang Syria sampai orang menuduh, Pak Bambang itu ngarang-ngarang itu. Ngarang-ngarang sebetulnya itu untuk memojokkan agama lain. Enggak, saya enggak ngarang. Sekarang begitu orang kebingungan dengan apa yang saya ceritakan, coba buka Google saja. Buka YouTube saja. Tulis Reciting the Gospel in Arabic. Maronite Church atau Coptic Church itu nanti akan muncul. Al-Mazdu lillabi walibni waruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila tahrid dahirin amin. Loh ini Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak ada kaitannya dengan Islam. Bahkan kalau Anda pergi ke Israel ada agama namanya Bahai.
Di Haifa itu kuilnya besar sekali. Omek pernah ke sana pasti, ya. Kita semua pernah ke sana, kan baru ke Israel kemarin ya Pak ya. Di Haifa kita muncul. Itu punya kitab suci namanya Kitab I-Aqdas. Itu diawali dengan mirip sekali kalau orang Islam ngaji atau orang Kristen Ritus Timur atau Kristen di Syria, Kristen di Mesir itu ngaji Alkitab. Mirip sekali. Dia mengatakan begini. Bismihil hakim ala makana wa mayyakun. Coba bandingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mirip toh? Kalau orang Kristen membaca Alkitab itu diakhiri dengan Al-masdu lillahi daiman. Itu baca Injil. Al-haqqo aqulu lakum qabla ayyulada Ibrahim anaka inu al-masdu lillahi daiman. Kalau baca Injil namanya mulahan Injil. Tapi kalau baca Mazmur namanya bukan mulahan, tilawat mazamir. Itu diakhiri dengan haleluya. Coba bandingkan. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku, haleluya. Itu soal nada, bukan soal agama. Itu soal budaya, bukan soal religi. Inilah yang sebenarnya saya perjuangkan dengan gerakan kebudayaan. Mau nyari-nyari salah saya enggak bisa, semua ada kok. Tapi kejengkelan pun bertimbun-timbun. Karena apa? Karena ini orang ini maksudnya apa? Tapi ternyata kalau di cross check benar, kan susah kan? Inilah tugas seorang pencerah, saudara-saudara. Orang suka atau tidak suka, saya akan terus jalan. Karena apa? Biasanya ketidaktahuan itu awal bencana. Bangsa kita ini diadu domba karena konflik of culture. Itu karena apa? Budaya, gap budaya. Orang mau diadu domba karena simbol. Nah, baru-baru ini sekarang Panji Gumilang yang sekarang lagi ramai di tanah air. Itu ngajarkan salamnya bahasa Ibrani. Efenu salam alaikum, Efenu salam alaikum, Efenu salam alaikum, Efenu salam, salam, salam alaikum. Ku bawa berita sejahtera yang kita nyanyikan itu di gereja. Itu kan salamnya Tuhan Yesus. Ketika Yesus baru bangkit di antara orang mati, dia mengucapkan salam kepada murid-muridnya, salam alaikum. Salam bagi kalian semua. Ya kan? Kemudian kata itu diserap dalam bahasa lain. Karena bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yesus sehari-hari itu serumpun. Kalau dalam bahasa sehari-hari Yesus, bahasa Aramaik itu adalah slomo. Bahasa Ibrani salum, bahasa Arabnya salam. Slomo lehon. Salam bagi atas Anda sekalian, salum alaikum. Bahasa Arabnya assalamu alaikum. Kadang-kadang diucapkan slomo amkum, yang artinya salam ma'akum, salam bersama kalian. Damai sejahtera bersama kalian. Itu dikatakan sama tokoh-tokoh ustadz-ustadz di Indonesia. Panji Gumilang itu mengucapkan salam Yahudi. Dan dia lupa bahwa ada umat Islam yang menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Dan salamnya malaikat dalam Al-Quran, salam alaikum dalam terjemahan Ibrani. Bingung kan? Quran diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Penerjemahnya itu adalah, namanya itu adalah Joel Rivlin. Joel Rivlin itu kakeknya Presiden Rivlin yang kemarin baru diganti itu. Dia orang Yahudi menerjemahkan Quran. Kenapa menerjemahkan Quran? Supaya kita tahu bagaimana pemikiran orang Islam katanya. Itu penerjemah Quran kira-kira tahun 46. Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Besem Elohim Har-Rahman Viharrahum.
Nah, sementara orang Indonesia tidak mau pakai kata Allah. Diterjemahkan Elohim. Waktu di Israel bubar itu karena Islamnya juga pakai Elohim. Nah, makanya itulah Indonesia. Saya kadang-kadang, kenapa orang Indonesia ndak Islamnya, ndak Kristennya, kok semua jadi perang simbol? Padahal ini bahasa. Bahasa itu kan netral mestinya kan? Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya monoteisme Abraham. Ketika Yesus mengatakan, Abraham melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Itu penggenapan dari janji Allah kepada Abraham yang terakhir. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi Abraham berada di Firdaus itu dalam perumpamaan Yahudi. Berada di Firdaus seolah-olah menyaksikan dari Firdaus. Abraham, inilah saat penggenapan di mana olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan Yesus sadar itulah yang disebut Yome HaMasiah, hari-hari Sang Mesias, di mana Abraham digenapi janji Tuhan kepadanya, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Makanya orang Yahudi kalau berdoa kenapa? Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Elohi Yakub. Tapi tidak pernah ada Elohi Ismail. Kenapa kok tidak berdoa atas nama Allah Ismail? Meskipun Ismail itu anaknya juga. Karena ini jalur mesianik. Jadi Tuhan telah memberikan ketentuan dalam kitab suci. Ketika Abraham mengalami goncangan dalam hidupnya. Pertama-tama Abraham nunggu kapan ini saatnya janji itu digenapi sama Tuhan. Sudah terlunta-lunta di Mesir, istrinya yang cantik ditaksir sama Fir'aun. Kemudian dia ke Kanaan, dia ketemu Abimelek lagi juga mengalami nasib yang sama. Itulah nasib punya istri cantik kan itu kira-kira kan. Kok belum juga diberkati dengan keturunan. Lalu Abraham mulai ragu-ragu kan. Kejadian pasal 15. Haruskah Eliezer hambaku itu yang mewarisi semua yang kuperoleh Tuhan kan gitu kan. Terus Tuhan suruh Abraham keluar dari rumah. Lihatlah bintang-bintang di langit jikalau engkau bisa menghitungnya. Seperti itu juga nanti keturunanmu. Abraham mulai imannya teguh kembali. Pasal 16 istrinya yang mulai terganggu. Mana ini buktinya? Ya kan? Engkau tahu Tuhan tidak memberiku seorang anak. Siapa yang punya kesimpulan tidak memberiku seorang anak? Sarah. Karena bagi masyarakat timur dekat kuno, istri mandul itu aib. Padahal kemandulan belum tentu karena istrinya, bisa juga karena suaminya kan. Istri selalu disalahkan. Karena apa? Ini waktu itu ya, negeri yang melakukan hukum yang tidak adil, itulah yang disuruh tinggalkan Abraham. Bukan sekedar meninggalkan batas geografis, tapi termasuk meninggalkan hukum yang diskriminatif terhadap wanita. Tapi orang kan cenderung kembali ke tanah airnya semula. Ketika mengalami kesulitan, mengalami goncangan, ambillah Hagar hambamu itu. Siapa tahu aku mendapatkan anak dari dia, kira-kira seperti itu. Abraham mulai tergoncang imannya. Ya kan? Apalagi yang nyuruh istrinya. Tambahlah satu koleksi lagi. Ya kan? Iman laki-laki itu goncang juga itu. Jadi kalau dijawab kenapa Sarah menyuruh Hagar diambil Abraham? Ya karena dia mau menutupi aibnya. Sebagai orang timur kuno, timur tengah kuno, engkau cantik, engkau perempuan merdeka, tapi engkau mandul. Lihat Hagar, mungkin dia tidak secantik kamu. Mungkin dia bukan orang merdeka, tapi rahimnya subur. Dan lewat apa? Lewat pengangkatan anak. Anak itu harus lahir di rumah sang nyonya. Itu menurut hukum kuno yang sekarang ditemukan namanya Lipit Ishtar Code. Undang-undang Lipit Ishtar. Itu sejaman dengan Abraham. Jadi apabila seorang nyonya tidak bisa memberikan keturunan pada suaminya, maka dia boleh mengangkat hambanya
dan dapat memperoleh keturunan dari hambanya itu dengan cara pengangkatan anak. Syaratnya anak itu harus lahir di rumah sang nyonya. Karena waktu itu belum ada tes DNA. Benar apa tidak? Itu cara pembuktian hukum kuno. Dan ketika anak itu lahir di rumah sang nyonya, yang menerima pertama anak itu sang nyonya, bukan ibunya. Lalu sang nyonya tadi mengatakan, engkaulah anakku, pada hari ini aku memperanakkan engkau. Resmi jadi anak sang nyonya. Dan sang hamba tadi menebus dari perbudakannya. Dia menjadi seorang perempuan merdeka. Kalau akhirnya sang nyonya ini punya anak lagi dari dirinya sendiri, maka hak kesulungan tetap ada pada sang nyonya. Itu hukumnya begitu, jadi jangan tafsirkan hukum kuno zaman Abraham menurut hukum barat modern. Orang nanya kenapa Tuhan itu tidak adil. Dia memberikan perintah yang semena-mena, biarlah kamu ditindas olehnya. Masa penindasan dibenarkan sama Tuhan? Sebab kalau Ismail tidak lahir di rumah Sarah, dia kehilangan hak sebagai anak Abraham. Salahnya Ismail apa? Ketika Ismail sudah beranjak besar, janji Tuhan belum juga sampai. Abraham mulai nyaman dengan dirinya. Sarah mau menyerahkan Hagar karena menebus dari kemandulan, menebus dari rasa malu. Sarah motivasinya ada sendiri. Hagar motivasinya juga ada. Kapan lagi jadi perempuan merdeka kalau tidak memanfaatkan sekarang? Kalau Abraham alasannya tidak usah ditanya lagi. Itu mungkin manusiawi karena Alkitab tidak mencatat itu. Alkitab tidak mencatat itu, kita bisa punya banyak spekulasi. Atau mungkin karena dia, ya saya tidak tahan dengan kesendirian karena siapa yang mewarisi harta saya. Dan dia kembali tunduk kepada hukum Ur Kasdim yang disuruh tinggalkan Tuhan. Ketika Ismail sudah menjadi besar, Abraham berkata, biarlah Ismail ini hidup di hadapan hadiratmu. Tapi apa kata Tuhan? Tidak. Yang disebut keturunanmu yang berasal dari Sarah. Karena janji dalam Kejadian pasal 12 itu sebelum Hagar masuk dalam keluarga Abraham, dan janji Tuhan tidak bisa batal karena persekongkolan 3 orang dengan motifnya masing-masing tadi. Tapi Ismail kan gak ikut salah. Ismail tetap menjadi bangsa yang besar karena ini adalah anakmu. Tetapi yang disebut keturunan dari Abraham, yang olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, tetap Ishak. Hak kesulungan tetap Ishak. Meskipun anak dari hamba ini lahir lebih dulu. Kesulungan itu tidak hanya urutan waktu, maka banyak orang mengatakan, kenapa disebut Ishak itu anak yang tunggal? Sementara Ismail lahir duluan. Ini banyak polemik-polemik Islam kan begitu. Ya karena dia tidak mengerti hukum zaman kuno. Hak kesulungan itu tidak terkait dengan kapan dulu dia lahir. Kalau dia memahami hak kesulungan dalam konteks modern, dia tidak bisa paham kenapa hak kesulungan bisa diperebutkan antara Esau dan Yakub, ya kan? Nah, saudara-saudara, kepada Ismail diberikan berkat bangsa yang besar, sebagaimana Abraham, Ishak dan Yakub juga menjadi bangsa yang besar. Tapi kalau Bapak Ibu teliti dari Alkitab, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, tidak pernah diberikan pada Ismail. Hanya diberikan pada Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya orang Yahudi sampai sekarang kalau berdoa, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, magen Abraham. Jadi Kristen tidak ngarang-ngarang. Kristen hanya sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam perjanjian lama. Tapi kenapa kita sebut perjanjian lama? Orang Yahudi bisa marah itu. Karena perjanjian baru sudah datang. Itu pun juga bukan kita yang ngarang-ngarang. Itu penggenapan nubuat Nabi Yeremia pasal 31 ayat 31. Bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Yehuda dan umat Israel. Tuhan tidak lagi menaruh hukumku itu di atas loh batu. Tapi dalam loh batin mereka. Kapan itu digenapi? Saat pencurahan Roh Kudus.
Maka Roh Kudus muncul dalam bentuk lidah-lidah api memasuki kepala para murid. Karena Tuhan sedang menuliskan perjanjian baru pada setiap loh hatinya para rasul yang nantinya kemudian oleh ilham Roh Kudus pula dicatat menjadi kitab yang namanya Perjanjian Baru. Nah, ini step kedua. Maka orang nanya kepada saya, kenapa orang Yahudi tidak percaya dengan Trinitas? Karena belum masanya, karena dia masih memahami monoteisme tingkat Abraham. Jadi kalau monoteisme tingkat setan itu contohnya ISIS tadi, ya kan? Saya tidak mengatakan Islam loh, ISIS saya mengatakan. Monoteisme tingkat kedua, monoteisme Abraham. Monoteisme tingkat setan itu iman secara verbal, aku percaya tidak ada Tuhan selain Engkau, tapi tidak disertai dengan perbuatan. Kalau monoteisme Abraham, iman dengan perbuatan sekaligus. Tapi Abraham masih diselimuti oleh misteri negeri yang dia belum tahu yang akan diberikan kepadanya. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat sebagai puncak dari janji itu. Abraham diselimuti oleh misteri Tuhan yang tidak kelihatan dan dia taat, dia percaya sekalipun dia belum melihat. Kapan penggenapannya? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku. Makanya kita bisa membaca bagaimana Rasul Paulus mencatat ya tentang rahasia yang didiamkan selama berapa abad. Kita bisa membaca tulisan Lukas, tulisan Rasul Paulus dari Roma pasal 16. Ayat yang paling akhir. Bagi dia, ayat 25, yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus. Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing kepada ketaatan iman. Bagi dialah satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Injil dan pemberitaan tentang Yesus disebutkan sebagai berita yang didiamkan selama berabad-abad, namun secara implisit sudah disebutkan dalam kitab nabi-nabi. Itulah yang disingkapkan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Makanya ketika Tuhan Yesus memberikan perintah baptisan, dan baptiskanlah segala bangsa, jadikanlah muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kata yang diterjemahkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kata namanya bentuk tunggal. Esto onoma, dalam nama, tunggal di sini. Tu Patros sang Bapa, Ketu iu ketu agiu pneumatos, dan putra atau dan anak dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu Allah, bukan tiga Allah. Saudara-saudara, inilah misteri keselamatan iman Kristen. Makanya Tritunggal itu pangkal keselamatan kita. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu Allah dalam tiga pribadi. Tapi pribadi di sini bukan pribadi manusia yang terpisah satu sama lain, tidak. Pribadi ini adalah pribadi secara metafisik. Meta itu hanya beyond, fisik, beyond fisik. Jadi tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada lagu lama. Di seluruh dunia roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia roh Allah bekerja.
Kalau roh Allah tidak bekerja di seluruh dunia itu roh teritorial. Benar apa tidak? Anda punya pengalaman mau disantet orang, mau ditenung orang, lewat lautan tidak mempan lagi karena penguasanya beda. Benar apa tidak? Tapi kalau Allah tidak bisa dibatasi oleh teritorial, karena semua ruang, waktu, zaman itu adalah dalam genggaman kuasanya. Masa Allah demikian dibatasi oleh ruang dan waktu? Orang saksi Yehova nanya, kalau Matius bersama Markus, apakah Matius adalah Markus? Jelas bukan mas, itu sejak dulu kalau itu. Jadi kalau firman bersama-sama dengan Allah, apakah firman adalah Allah? Firman bersama-sama dengan Allah. Bapak bandingkan, Matius bersama-sama dengan Markus. Markus bukan Matius. Firman bersama-sama dengan Allah, berarti firman bukan Allah. Saya pikir, coba kamu gambar firman itu seperti apa? Kamu gambar Allah itu seperti apa? Allah tidak bisa digambar, nggak bisa digambar. Kenapa kamu samakan dengan gundulnya Matius? Itu terikat oleh ruang dan waktu. Kalau Matius di sini, dia tidak ada di Jakarta. Maka ada lagunya, aku di sini, engkau di sana, memang beda kan gitu kan. Karena memang terikat ruang dan waktu. Tapi kalau Tuhan tidak bisa diikat oleh ruang dan waktu. Kalau kita mengatakan Allah beserta dengan orang-orang beriman, orang-orang yang beserta dengan Tuhan adalah orang-orang yang mengimani Dia. Berapa jumlah orang beriman di seluruh Indonesia? Ada banyak Pak, ada 5 juta. Tuhan jumlahnya berapa? Satu Tuhan beserta dengan 5 juta orang di 5 juta tempat yang berbeda-beda pada waktu yang sama. Apa Tuhan jadi 5 juta? Oh enggak Pak. Terus saksi Yehova bilang, tidak ada mustahil bagi Allah. Sejak tadi kenapa kamu enggak mengatakan begitu? Baru setelah kamu kepepet kamu mengatakan tidak ada mustahil bagi Allah. Ini kadang-kadang saudara-saudara orang tidak paham. Tetapi memaksakan pahamnya kepada orang lain. Tapi metodologinya salah. Karena memahami Tuhan seperti memahami satu kelereng, satu batu, satu orang. Ya kan? Kalau Tuhan itu terikat dengan ruang dan waktu. 2-3 orang berkumpul atas namaku, Tuhan akan hadir. Tuhan di sini sudah berkumpul lebih daripada 2 orang, lebih dari 50 orang. Berarti engkau hadir. Kami sudah puji-pujian penyembahan 1 jam yang lalu. Kok tidak ada fenomena kehadiranmu? Ini orang didoakan gak sembuh-sembuh. Terus Tuhan bilang, saya masih sibuk di LA anakku. Masa seperti itu Tuhan? Berapa lama lagi engkau akan sampai di Sydney? Pesawatnya sudah sampai mana maksudnya? Masa Tuhan terikat oleh ruang dan waktu? Yang benar aja. Tuhan itu tidak bisa diukur oleh ruang dan waktu, oleh bilangan tertentu. Maka tadi saya mengatakan Allah Esa itu soal komitmen hamba kepada Tuhan. Jadi jangan minder ketika dikatakan Tuhanmu 3, Tuhanmu lebih dari 1. 1, 2, 3 itu tidak penting. Karena sebelum adanya yang lain Tuhan tidak butuh 1, 2, 3. Adanya 1 karena ada lebih dari 1. Ada 2, 3, 4. Adanya aku karena sudah ada engkau. Baru ketika sudah ada umat manusia yang harus komitmen kepadanya. Tuhan berfirman, Anoke Adonai Eloheka Asher Hosheti kami aret Misrayim mibet avadim. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Lihat perbuatan ajaibku, lihat pertolonganku, lihat penyelamatanku. Lalu apa yang kamu berikan kepadaku? Lo yihye leha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada lagi ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Itu komitmen sudah adanya umat yang harus komitmen kepadanya. Umat Israel, umat pilihannya, umat Kristen komitmen. Nah, sebelum Tuhan menciptakan ciptaan makhluk yang lain-lain, Tuhan ngomong sama siapa? Apa Tuhan butuh 1, 2, 3? Tidak butuh, makanya tidak penting keesaan Tuhan itu. Untuk Tuhan, tapi untuk kita penting karena komitmen kita. Orang menjadi marah-marah ke saya. Ini gimana sih Pak Bambang mengatakan yang Maha Esa tidak penting? Nah, dengerin dulu, tidak penting untuk Tuhan itu penting untuk kita.
Benar enggak saudara-saudara? Jadi ketika ditanya sekarang minder apa tidak? Enggak usah minder. Kita buat orang lain justru minder dengan kita. Terus saya bilang gini loh saudara. Orang memahami Alkitab itu memang syaratnya berat. Kalau kamu masih belum bisa membedakan satu Tuhan dengan satu gundulnya Matius dan gundulnya Markus, itu nanti otakmu pecah. Lebih baik kamu diem saja. Dengerin dulu saya ngomong. Saya sering mengatakan ini hanya umat pilihan yang dikasih tahu sama Tuhan. Saya ulang-ulang supaya orang lain tidak memojokkan kita lagi. Amin saudara-saudara. Bangun percaya diri. Karena kita umat pilihan. Karena Alkitab sudah memberikan kejelasan sejelas-jelasnya tentang misteri iman kita yang kita akui, kita hayati, dan kita mengabdi kepadanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Allah ini meneguhkan iman percaya kita, dan ingat selalu monoteisme setan, monoteisme Abraham, monoteisme Trinitas Allah yang Maha Esa, sumber keselamatan. Monoteisme setan, monoteisme yang sedang berekrar tanpa berbuat. Monoteisme Abraham beriman dengan perbuatan nyata. Monoteisme Tritunggal puncak dari monoteisme Abraham, di mana penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, khususnya janji terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat.